Padahal cuma modal 10 kilo kentang, naik-naik terus sampai sekarang bisa 80 kilo kentang per hari. Bahkan di booking buat jamaah haji Arab Saudi, kirim ke Jepang, Cina, Belanda, Jerman, Australia, Amerika, sama dibawa mahasiswa ke Turki yang sekolah di luar negeri. Wah, mantap bener. Pertama, ini proses pemilihan kentang. Jenisnya kentang kuning sedang yang kadar airnya juga sedikit, dibuka satu persatu gitu. Jadi semisal ada yang kurang bagus nggak dipakai, dibuang ya. Hanya kentang bagus saja yang dipilih, biasa nyetok 80 kilo per hari. Singkat cerita, jadi walaupun usaha ini warisan dari ibu yang sudah almarhum, tetapi kita juga terus mengembangkan dan berinovasi juga, mulai dari nol dengan modal apa adanya. Basicnya juga dulu bekerja di luar, jadi pilihannya melanjutkan usaha ibu atau harus tutup, tapi keputusannya yaitu tetap melanjutkan. Nah, jika sudah banyak dicek serta dipilih, kita masuk proses pengupasan menggunakan alat potato filler. Ada air yang mengalir juga sambil mencuci kentangnya. Kok bisa lepas kulitnya itu? Karena dalamnya ada semacam amplas kasar gitu, jadi bisa merata kan ngupas kentangnya. Wah, canggih juga ya alatnya guys. Ini paling 2 menit aja udah bisa diangkat. Oke, sudah siap kita angkat ya. Jadi bersih kayak telur bulat gitu bentuknya guys. Langsung kita pindahin aja di wadahnya itu. Untuk pemasaran tradisional ya zaman dulu, dengan contoh tester produk ke konsumen, suruh nyicip di pasar, tempat keramaian, door to door, di rumah-rumah, dicoba enak, respon bagus, terjadilah repeat order. Dan untuk saat ini lebih ke media sosial mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau diingat zaman dulu, penolakan pasti ada, udah biasa, seringnya di toko besar atau pusat oleh-oleh itu. Soalnya biasa mereka sistem titip jual ya atau konsinyasi, jadi nggak bisa cash, harus siap modal besar. Jadi kita lebih memilih yang lain aja yang bisa cash. Jika sudah banyak dikupas kulit kentangnya, baru deh kita masuk proses pemotongan kentang tipis. Dimasukkan 2 biji aja, jangan banyak-banyak. Nah, keluarnya langsung di samping itu ya. Untuk tebal tipis juga bisa diatur kok. Hasil pemotongan keluar langsung di ember yang berisi air di bawah ya. Sedikit informasi ya, beli alatnya katanya 14,5 juta, tapi bisa mempermudah banget pekerjaan, bisa sat-sat kalau orderan banyak. Masih ingat banget di awal ya, usaha ibu itu turun drastis. Kita mulai lagi dari nol, cari pelanggan baru. Itu awalnya bikin 10 kilo, dari situ ada hasil, kita puterin terus, berkembang setiap harinya. Sampai sekarang itu bisa tembus 80 kilo per hari. Nah, setelah banyak dipotong penuh di embernya, baru kita pindahin di ember sebelahnya ya, berisi air biasa untuk menghilangkan tanin dari getah kentangnya. Itu sampai 3 ember, jadi benar-benar bersih, kinclong dan glowing pastinya. Gak pernah menyangka bisa sampai saat ini. Dulu sebenarnya ragu apa bisa meneruskan usaha ini. Masak juga nggak bisa, soalnya dulu juga kerja. Karena yang jago masak itu ibu sendiri, tapi kita berusaha supaya bisa banyak yang suka sama produk ini. Jadi sangat bersyukur sekali bisa sampai sekarang. Di lain sisi sempat juga ada yang meremehkan, dibilang gini, apa kamu mampu menyamakan masakan ibu? Terus dibilang gini, masakan ibu itu tidak ada duanya. Saya cuma bisa ngelus dada, sabar. Dalam hati ya memang benar juga, karena lidah setiap orang beda-beda, punya ciri khas masing-masing. Jadi saya anggap sebagai motivasi aja agar terus bisa mengembangkan serta meningkatkan usaha ini. Nah, hasilnya seperti ini ya, yang sudah dicuci 3 kali, dibilas menggunakan ember. Kemudian di sini kita sudah di tahap proses penggorengan ya. Minyak harus panas. Masukin kentangnya harus pelan-pelan aja, soalnya bisa meluap minyaknya guys. Sekali goreng itu sekitar 1 kiloan. Digoreng sekitar 2-3 menit aja sambil diaduk biar merata. Jadi meskipun cuma kering kentang begini, tapi produknya sudah pengiriman ke berbagai negara. Di booking buat jamaah haji Arab Saudi, kirim ke Jepang, Cina, Belanda, Jerman, Australia, Amerika, sama dibawa mahasiswa ke Turki. Kalau Indonesia hampir semua. Oke, udah mateng ya, tandanya itu warna agak kecoklatan atau golden brown. Ini langsung aja diangkat, ditiriskan minyaknya. Kemudian di sini juga ada proses pemilihan, kalau ada yang kurang bagus nggak dipakai. Jadi bener-bener di quality check sebelum sampai di lidah konsumen. Ini bagian penting, jangan sampai lolos ya. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, ada garam sama micin sedikit, ada gula jawa, ada air asam. Untuk 7,5 kilo kentang satu adonan ini. Tadi minyak goreng 3 sendok ya, sama ada penyedap rasa juga, tambahin air. Ditunggu sampai airnya menyusut, baru kita masukkan gula jawa sekitar 1,2 kilo, ditunggu sampai jadi karamel. Kok bisa banyak yang suka sama kering kentang di sini, bahkan dari dalam negeri maupun luar negeri, karena di sini kami menjaga betul, mulai dari bahan yang digunakan, bumbu juga kita sesuaikan enak. Ada lagi kita masuk kacang tanah yang sudah digoreng untuk menambah cita rasanya aja. Nah, ini kentang yang sudah digoreng kita masukkan, kita aduk-aduk sampai merata dengan syarat jangan sampai kentangnya banyak yang pecah. Estimasi sekitar 5 menit aja, api juga mati ya. Jadi deh tinggal menunggu dingin, kemudian di packing siap untuk disebarkan sama pelanggan setianya ya guys. Sempat ngobrol
ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput usaha kering kentangnya, lihat proses dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru gimana? Menurut saya tidak masalah ya, walaupun masak bumbunya sama, kemudian bahan-bahan sama, cara produksinya sama, tapi setiap orang beda-beda, tanganan ya bahasa Jawanya. Rezeki juga masing-masing, silakan aja untuk mencontoh, toh ilmunya bisa bermanfaat buat orang banyak. Seneng juga rasanya. Moral story-nya adalah usaha itu soal mental, kadang ditolak, kadang diabaikan, tapi disitulah mental kita diuji. Setiap pelanggan yang datang adalah rezeki, dan setiap pelanggan yang pergi adalah pelajaran. Jangan pernah menyerah hanya karena hari ini sepi, karena keberhasilan selalu datang untuk mereka yang mampu bertahan. Nah,